Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar dari mahasiswa sekalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan lanjut materi kita pada mata kuliah manajemen strategi. Tapi sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita pada pertemuan hari ini. Capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini atau CPMK yaitu dari mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi serta merumuskan strategi yang sesuai di dalam sebuah perusahaan. Kemudian sub CPMK-nya adalah diharapkan para mahasiswa atau adik-adik mahasiswa mampu melakukan analisis SWOT yang komprehensif yang dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi suatu organisasi. Jadi materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan analisis SWOT. Nah, kita tahu bahwa analisis SWOT di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi terkait dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ada terkait dengan kekuatan dan kelemahan kita di dalam sebuah perusahaan. Kemudian kalau dari faktor eksternal ada terkait dengan peluang dan ancaman. Oke. Selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu analisis SWOT. Nah, di sini analisis SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, and threat. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat yaitu ancaman. Nah, analisis SWOT sendiri di sini adalah alat strategis yang digunakan oleh organisasi atau sebuah perusahaan untuk memahami situasi bisnis secara komprehensif atau secara menyeluruh. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ada berbagai macam komponen analisis SWOT yang terdapat di dalam analisis SWOT itu sendiri. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan di sini dilihat yaitu bagaimana aspek-aspek internal dari dalam sebuah perusahaan yang memberikan keunggulan atau nilai unggul dari sebuah perusahaan yang dibandingkan dengan pesaingnya atau perusahaan lain. Di sini kekuatan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan ini untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Di sini weakness atau kelemahan itu sendiri merupakan aspek-aspek internal juga selain kekuatan tadi yang menjadi penghambat atau yang menjadi keterbatasan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi karena ini kelemahan, dia akan menjadi penghambat ataupun kekurangan dari perusahaan itu sendiri, yang dimana area ini perlu diperbaiki atau perlu diperbarui oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan komponen yang ketiga yaitu komponen peluang atau opportunities. Nah, komponen yang ketiga yaitu peluang di sini dilihat dari faktor eksternal. Karena yang namanya peluang, kita melihat bahwa bagaimana perusahaan ini harus memperluas pasar, perusahaan harus meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi industrinya di dalam pasar secara eksternal. Selanjutnya yaitu komponen yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman selanjutnya di sini adalah kita lihat ancaman dari luar perusahaan. Jadi di sini adalah faktor dari eksternal. Ancaman di sini merupakan faktor eksternal yang dapat membahayakan posisi perusahaan. Jadi ancaman ini kita harus lihat baik-baik supaya bagaimana dengan ancaman ini kita bisa memaksimalkan dengan kekuatan kita yang ada di dalam perusahaan. Oke, sampai di sini mengerti dari mahasiswa? Oke, lanjut. Selain komponen, di dalam analisis SWOT terdapat langkah-langkah analisis SWOT. Nah, langkah-langkah analisis SWOT ini terdapat 4 langkah analisis SWOT. Yang pertama, kita lihat yang pertama adalah identifikasi faktor eksternal dan faktor internal. Nah, kita dalam sebuah perusahaan harus memulai dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal dalam sebuah perusahaan. Misalkan di dalam faktor internal itu ada kekuatan. Kita harus mengidentifikasi satu persatu apa kekuatan kita yang ada di dalam perusahaan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal. Misalkan ancaman, di luar sana itu ada ancaman bagi orang. Misalkan ada ancaman pendatang baru dari perusahaan lain. Itu merupakan faktor eksternal yang harus orang identifikasi. Kemudian nanti orang harus catat di dalam perusahaan. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data-data dan informasi. Jadi di dalam sebuah perusahaan, pengumpulan data-data dan informasi ini sangat penting.
Jadi pengumpulan ini dilihat dari data-data laporan keuangan dari internal maupun data-data pasar dari eksternal. Langkah selanjutnya adalah penilaian dan pengelompokan faktor. Jadi setelah semua diidentifikasi dan semua pengumpulan data dikumpul, maka selanjutnya adalah pengumpulan faktor. Jadi di sini setelah semua faktor terkumpul, buatlah kelompok kategori SWOT. Jadi nanti akan kita bedakan terkait dengan analisis internal dan analisis eksternal. Selanjutnya yang terakhir, langkah selanjutnya dalam menganalisis SWOT adalah analisis strategi itu sendiri. Jadi berdasarkan temuan SWOT yang ada dari faktor internal maupun faktor eksternal, perusahaan itu harus merancang strategis bagaimana untuk kita harus memperkuat kita punya kekuatan, kemudian kita harus memperbaiki kita punya kelemahan dan faktor internal, dan melihat peluang yang ada di luar, bagaimana kita harus memanfaatkan peluang yang ada di luar, dan yang terakhir adalah kita harus mengatasi ancaman-ancaman yang ada di luar. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Ada atau tidak? Oke, baik, silakan. Dengan atas nama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratnawati Jadil. Langsung saja pertanyaan saya mengenai tentang materi yang sudah disampaikan tentang analisis SWOT. Nah, dilihat dari apa yang disampaikan Ibu, bahwasannya ini menjurusnya ke hal organisasi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita selaku orang yang berorganisasi memanajemen risiko-risiko yang ada pada suatu organisasi dengan analisis SWOT yang kurang matang? Mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalkan kita melihat analisis SWOT dalam sebuah perusahaan, kita harus memang mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal dengan sangat jelas. Karena kalau misalkan tidak, kalau kita lemah dalam mengidentifikasi itu, berarti tujuan perusahaan kita yang awalnya sudah kita bentuk, apalagi kalau misalkan organisasi bisnis, ujung-ujungnya kalau misalkan organisasi bisnis adalah kita harus mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalkan dari awal kita sudah punya visi dan tujuan bahwa perusahaan ini harus mendapatkan keuntungan, tapi kalau misalkan kita tidak mengidentifikasi dengan baik faktor internal dan faktor eksternal, maka tujuan utama kita akan tidak berjalan tidak tercapai dengan efektif dan efisien. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Materinya selanjutnya adalah kita mengidentifikasi faktor-faktor SWOT bagi perusahaan. Di sini kita ambil contoh yaitu sektor manufaktur. Jadi yang pertama tadi kan ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal. Jadi di dalam sebuah perusahaan, kalau misalkan kita melihat yang pertama adalah kekuatan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan di contoh kita identifikasi faktor-faktor ini dalam sebuah perusahaan, kita contoh perusahaan manufaktur dalam industri pakaian misalkan. Yang pertama kita harus melihat kekuatan kita, yaitu kita harus membuat citra brand yang kuat. Yaitu perusahaan harus memiliki reputasi merek yang sudah dikenal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Itu sudah jelas. Jadi kalau misalkan ada brand yang sudah masuk di orang otak, biasanya itu akan membuat itu orang kekuatan. Misalkan Ibu kasih contoh perusahaan-perusahaan besar kayak misalkan perusahaan Unilever. Kan kalau misalkan mama-mama yang mau pergi ke toko kalau mau beli sabun cuci pasti bilang, kalau mau suruh Ratnawati atau mau suruh Ama pasti bilang, Ama tolong belikan rinso. Padahal Ama pulang tidak membawa rinso, Ama pulang membawa soft cleaner atau soft clean atau daya dan lainnya. Tapi mama-mama tidak menganggap ini sebuah masalah karena mereka menganggap bahwa ini rinso. Ini adalah contoh dari citra brand ataupun brand image yang kuat di dalam suatu perusahaan. Itu menjadi kekuatan karena orang kalau tahu kalau sabun cuci pasti orang tahu itu rinso. Jadi memang orang harus punya kekuatan itu. Jadi di dalam perusahaan orang harus mempunyai kekuatan itu atau citra brand yang kuat. Selanjutnya adalah inovasi produk. Jadi orang selain kekuatan dari citra brand, orang harus mempunyai inovasi produk yang baru yang unik sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Jadi mengidentifikasi faktor weakness, Ibu kasih contoh misalkan begini.
kurangnya diversifikasi produk. Jadi kalau misalkan perusahaan hanya mengeluarkan produk yang itu saja, yang tidak bisa bersaing, yang tidak bisa berinovasi dalam hal teknologi, desainnya dan sebagainya, itu akan menjadi kelemahan yang dapat memperburuk keuntungan dari sebuah perusahaan. Coba lihat sekarang contoh produk-produk, misalkan kan sudah banyak sekali variasi. Contoh sampo saja, dulu itu sampo mungkin hanya yang rambut hitam berkilau, sekarang ini sudah apa? Rambut rontok lah, kemudian ketombe lah, yang ketombe pun ada yang dalam bentuk mint, ada yang dalam bentuk jeruk, pokoknya banyak sekali sabun dengan banyak sekali diversifikasinya produknya itu. Jadi memang tidak bisa kita hanya berdiam diri atau misalkan hanya tidak mau berinovasi dalam produk itu, akan menjadi kelemahan kita. Kemudian selanjutnya contohnya adalah peluang. Selanjutnya ini kita melakukan ekspansi pasar internasional. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan jangan hanya berjual secara skala-skala, kalau pasar di situ saja. Sekali-sekali kita harus coba ke pasar yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya adalah inovasi teknologi. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, kita harus mengambil peluang itu. Pemasaran itu tidak harus baterai, misalkan ini nanti tunggu orang lewat baru bali, misalkan kayak gitu. Itu tidak perlu. Jadi inovasi teknologi dengan adanya perkembangan teknologi dalam produksi pemasaran, kita bisa menjual kita punya barang-barang di e-commerce ataupun di medsos yang lain. Kan sekarang itu semua rata-rata belanja ini pasti lewat e-commerce, so tak perlu lagi mau pergi di pasar, misalnya begitu. Oke, selanjutnya terkait dengan threat atau ancaman. Jadi identifikasi faktor SWOT di salah satu perusahaan manufaktur, contohnya ancaman ini adalah persaingan harga yang tepat. Jadi kehadiran pesaing baru dan produk baru impor ini akan yang lebih murah menjadi ancaman bagi perusahaan. Kasih contoh saja misalkan kayak begini. Sekarang ini kan UMKM banyak yang bersaing, kan? Banyak sekali produk-produk dari luar yang kayak misalkan thrifting dan sebagainya, itu yang dianggap bahwa akan mematikan UMKM yang ada. Karena apa? Karena ancaman itu sebuah ancaman bagi perusahaan yang kalau misalkan ancaman ini kita tidak identifikasi dengan baik-baik atau tidak melihat yang bebas, perusahaan ini akan kolaps, atau misalkan perusahaan tutup karena tidak bisa bersaing dengan harga yang lebih murah di lain. Oke? Sampai di sini paham? Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan merancang strategi. Jadi setelah kita mengetahui terkait dengan identifikasi strategi, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita ambil, kemudian ini contoh identifikasi di salah satu manufaktur. Nah, selanjutnya itu kita akan merancang strategi berdasarkan dengan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu bukan hanya diidentifikasi dan lainnya, tapi kita harus merancang, mengambil identifikasi apa saja yang pantas untuk orang perusahaan. Yang pertama adalah identifikasi SO atau Strength Opportunity. Di sini dimaksudkan adalah kita harus memanfaatkan peluang yang ada untuk menarik segmen pasar yang sedang berkembang. Jadi kekuatan dengan peluang itu merupakan strategi. Jadi topik kekuatan apa? Kita lihat peluang yang di luarnya apa, kita harus ambil. Jadi itu rancangan strategi yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah WO atau Weakness Opportunity. Dari kelemahan yang ada di sini dijelaskan adalah memperbaiki kelemahan yang menghambat pemanfaatan peluang dengan berinvestasi pada e-commerce ataupun produk yang peluang yang ada di luar. Jadi tolong kelemahan misalkan yang ada di dalam perusahaan, orang ini tidak bisa memasarkan produk dengan baik, tapi dengan peluang yang ada, misalkan sudah ada perkembangan teknologi yang baru, berarti orang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Itu rancangan strategis yang bisa mengembangkan orang perusahaan. Strategi yang selanjutnya yaitu ST atau Strength Trait, yaitu orang kekuatan dan orang ancaman selanjutnya. Jadi kekuatan di sini mengambil kita harus menggunakan orang kekuatan untuk mengurangi ancaman-ancaman yang ada di luar. Misalnya perusahaan dapat memanfaatkan citra brand yang kuat untuk mengatasi ancaman bersaing harga yang
Nah, jadi misalkan ada pesaing harga yang lebih murah yang dari orang produk dari perusahaan, tapi karena orang produk ini sudah punya citra yang kuat, otomatis akan lebih dikenal, dengan itu pasti akan menjadi orang kekuatan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, baik, lanjut ya. Yang terakhir adalah merancang strategi dengan strategi WT atau weakness dan threat. Jadi strategi WT di sini adalah strategi yang mengambil tindakan defensif untuk mengurangi dampak kelemahan dan ancaman. Misalnya, perusahaan ini dapat berdiversifikasi produk dan mengurangi ketergantungan dengan menghadapi ancaman fluktuasi harga bahan baku. Jadi kalau misalkan orang pakai kelemahan, orang hanya pakai bahan baku itu saja, tapi di luar dengan ancaman bahwa barang-barang itu langka. Bagaimana kita harus ambil, berarti kita harus diversifikasi. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Sebelumnya, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi analisis SWOT di sini adalah sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk memahami kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan. Dengan analisis yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan-perbaikan dan mampu merancang strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, nanti ada tugas yang akan Ibu berikan berupa makalah, tugas terstruktur, dan juga tugas-tugas mandiri. Setelah ini akan Ibu berikan tugas makalah per kelompok dan juga ada tugas mandiri yang akan berupa soal-soal esai dan pilihan ganda yang akan kalian jawab secara mandiri. Oke? Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ucapkan terima kasih banyak telah hadir di mata kuliah manajemen strategi pada perkuliahan hari ini. Semoga kita semua sehat selalu, dan bisa berkumpul di kesempatan dan pertemuan-pertemuan lainnya. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.